Sobat Madania dan keluarga besar Sekolah Madania. Oke, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang nih dengan Ibu Iva. Kebetulan kita udah pakai kebaya ya Bu ya, udah rapi. Teman-teman bisa tebak nggak nih kita bakal ngobrolin apa hari ini? Oke, jadi hari ini pada kesempatan kali ini saya bakal berbincang tentang Hari Kartini, tentang Ibu Kartini. Ada apa sih di balik sejarah tentang Ibu Kartini? Kita bakal membahas lebih lanjut dan berbincang secara santai dengan Ibu Iva. Oke, apa kabar Bu Iva? Baik, Mbak Sasa sendiri gimana, sehat? Sehat Bu. Mantap. Oke Bu, kan ini pas banget nih kita momennya Kartini. Pas banget juga nih kita udah rapi kan pakai kebaya. Bu, Sasa mau nanya dong Bu, kalau menurut Bu Iva makna perempuan, emansipasi perempuan itu gimana sih Bu? Oke, memang kan kalau Kartini itu identik dengan terminologi emansipasi wanita ya gitu. Jadi saya mau tarik mundur dulu, sebetulnya emansipasi itu kan membebaskan dari perbudakan gitu. Nah, jadi kita bisa refleksi nih dari tahun lahirnya Kartini di 1879, PR kita apa aja sih dalam masalah membebaskan perbudakan, karena perbudakan itu konsepnya menjadi luas ya, bukan hanya perbudakan secara fisik, tapi misalnya perbudakan dari mulai relasi yang tidak seimbang gitu ya, relasi kuasa gender yang masih timpang misalnya antara laki-laki dan perempuan, dan mungkin antar perempuan sendiri juga banyak isu relasi yang tidak seimbang juga sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara emansipasi banyak yang udah diperjuangin sama Kartini, tapi juga menurut saya kalau boleh ditarik mundur, banyak juga sih Mbak Sasa perempuan-perempuan yang sebelum Kartini itu juga memperjuangkan emansipasi ya gitu. Yang Mbak Sasa kalau belajar sejarah selain Kartini yang diingat apa? Kalau saya sih paling ingatnya ada Dewi Sartika. Oke. Ya, beliau setelah Kartini. Kalau yang sebelum Kartini, yang misalnya aku tahu tuh Maria Walanda Maramis ya, gitu. Dia itu dari Minahasa, jadi dia juga pendidik perempuan gitu. Nah, sebelum yang Maria Walanda Maramis tuh kita juga ada kenal Cut Nyadin, terkenal banget kan, ya dari Aceh kan gitu ya. Terus kemudian sebelum Cut Nyadin, saya pengen kenalin namanya Lasminingrat. Jadi sebetulnya dia perempuan pendidik juga, dia dari Garut, Jawa Barat. Tapi memang dibanding Dewi Sartika lebih banyak orang mention nama Dewi Sartika. Nah, tapi ada satu perempuan dari timur yang dia meninggal remaja dan dia panglima perang laut. Kira nggak merinding nggak? Panglima perang laut dan umurnya pada saat dia perang itu umur 17 tahun. Namanya Martha Christina Tiahahu. Lu 17 masih ngapain, Neng? Masih nunggu angkot sih, Bu. Pulang sekolah. Iya sih, gue masih SMA, angkot gue Ledeng Dago ya. Kamu mungkin? Ciputat. Ciputat. Jadi 17 tahun udah turun ke medan perang, teman-teman. Kebayang nggak sih? Dan pertarungannya kan nyawa ya. Iya. Kalau nggak salah kan sejarah Martha Christina Tiahahu itu ngerebut benteng Durstede dan it's very beautiful benteng sebenarnya waktu aku kesana. Udah pernah kesana. Udah pernah kesana. Terus dengan pemandangan arahnya ke Laut Banda. Jadi benar-benar sangat eksotis gitu. Jadi Indonesia ini tuh bersyukur deh lahir di Indonesia ya gitu ya. Kaya banget. Kaya dari mulai sumber daya alam, makanan, kuliner dan budaya ya. Sejarahnya juga gitu. Nah, itu cerita tentang bagaimana saya ngelihat nih perempuan-perempuan yang tadi saya sebutin itu gak hanya bergerak di pendidikan. Kan kalau bergerak di pendidikan yang zaman sebelum Kartini itu berarti ada Lasminingrat, ada Maria Walanda Maramis gitu ya. Tapi kemudian juga yang maju ke medan perang juga ada tadi kayak Cut Nyadin sama Christina Martha Tiahahu. Jadi kebayang menurut saya ruang gerak emansipasi perempuan itu dari dulu itu tuh bahasa saya sekarang tuh udah keren ya gitu. Jadi ada yang bergerak di bidang literasi sebetulnya kayak Kartini gitu ya, kayak Lasminingrat gitu ya. Tapi juga ada yang bergerak langsung ke medan perang gitu. Nah, jadi sebenarnya perempuan itu tidak selemah yang dibayangkan. Cuma masalahnya apakah sejarah mengangkat itu? Iya, gitu. Itu dia teman-teman. Teman-teman tahu nggak Martha Christina Tiahahu? Jadi beliau
turun ke medan perang di usia ke-17 tahun dan meninggal dalam medan perang itu juga. Setahun kemudian 18 tahun. Setahun kemudian. Biasanya kan kita 17 tahun tuh sekarang anak-anak tuh Instagramable, gue ulang tahun di mana, bener nggak? Foto-foto. Foto-foto gitu. Tapi zaman dulu itu 17 tahun itu udah pertempuran antara hidup dan mati ya gitu. Baik teman-teman, Sobat Madania, ternyata Ibu Kartini itu meninggal di usia ke-25 tahun, tapi ternyata ada loh sosok perempuan, bisa kita katakan pahlawan perempuan juga ya Bu ya, pahlawan perempuan yang meninggal di usia yang jauh lebih belia. Jauh lebih remaja ya. Di usia ke-18 tahun di medan perang. Nah tadi kan kita udah bahas sekilas tentang perempuan-perempuan yang ada di era sebelum Kartini ya Bu Yana. Kalau misalnya setelah era Kartini itu bisa ceritain nggak sih Bu perempuan-perempuan yang mereka tuh juga berjuang loh untuk perempuan gitu, bahkan untuk negara gitu. Kalau setelah era Kartini itu di Jawa Barat ada Dewi Sartika. Jadi 6 tahun kemudian lahir ya Dewi Sartika. Kemudian di Minangkabau ada Ruhana Kudus. Ruhana Kudus. Jadi itu menarik menurut aku tuh lahirnya sama ya gitu. Nah kemudian setelah era Dewi Sartika juga ada mungkin kenal ya kalau Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro pasti kenal kan? Pasti kenal. Nah sekarang yang dibahas adalah Nyi Hajar Dewantoronya. Jadi sebetulnya peran Nyi Hajar juga banyak sekali membantu dalam dunia pendidikan itu di tahun 1890. Nah setelah Nyi Hajar mungkin yang paling kekinian kalau zaman aku kecil ya, aku nggak tahu. Teman-teman pernah dengar lagu Ibu Sud? Pernah dong, pernah dong. Lagu apa yang kamu ingat kalau Ibu Sud? Yang paling membekas itu tik 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 bunyi hujan di atas. Itu lagu aku ngajarin buat cucuku sekarang. Tapi ada lagu yang dia juga sangat punya ruh kebangsaan gitu ya. Masih ingat nggak? Tanah Airku. Kita nyanyi bareng. Kita paduan suara sumbang nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Tanah air. Udah merusung banget. Nanti kasihan Ibu Sud. Aku tidak bermaksud merusak lagunya. Tapi dalam sekali ya. Yang tidak kulupakan. Itu biasanya kalau orang-orang lagi merantau di luar Indonesia, ngedenger lagu itu pasti rata-rata nangis. Terpanggil pulang kembali gitu. Jadi udah kita terpanggil pulang kembali, kita memperkuat bangsa ini jangan dirusak lagi gitu. Kita udah punya Pancasila gitu. Cobain deh merantau di luar Indonesia, kamu akan kangen banget sama negara ini. Gitu. Apalagi pas denger lagu Tanah Airku. Benar. Nah satu lagi, aku mau kenalin Saryamin, kalau nggak salah Saryamin Ismail, itu juga dari Minangkabau, sama seperti Ibu Ruhana Kudus. Itu di tahun 1909 gitu ya. Jadi kebayang pasca era Kartini juga banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang berperan entah itu di bidang literasi, di prosa, di esai gitu ya. Kemudian memberantas buta huruf, dari mulai bagaimana mengajarkan membaca, menulis, berhitung, termasuk keterampilan sederhana. Jadi zaman dulu keterampilan itu namanya keprigelan gitu. Keprigelan yang sifatnya membantu pekerjaan, meningkatkan ekonomi domestik. Jadi menurut saya Kartini ini sebetulnya relatif banyak temannya ya, yang misalnya agak relatif seangkatan tuh kayak Dewi Sartika gitu ya, Ruhana Kudus, Kartini, terus yang seera lagi sama Kartini itu ada Maria Walanda Maramis gitu ya, kemudian ada Nyi Hajar Dewantoro gitu. Cuma aku kebayang mereka kan dulu belum ada teknologi kita kayak sekarang. Kalau mereka punya Instagram mungkin saling like, saling komen, terus mungkin pesen DM, ayo jangan menyerah, aku juga gitu ya. Semangat bikin hashtag demi gitu. Indonesia. Itu kayak menarik banget ya gitu. Jadi sebetulnya menurut saya perjuangan perempuan Indonesia yang kita sebut barusan tuh pasti lebih banyak lagi gitu. Tapi aku cuma mau ngenalin dulu beberapa nama ini ya gitu, untuk kita bisa appreciate bahwa perempuan tuh banyak banget kekuatan powernya. Dan itu sama-sama berjuang di banyak sektor ya Bu. Di banyak sektor. Kalau sekarang kan ada Menteri Ekonomi, Menteri Luar Negeri gitu ya gitu. Itu juga kan sebetulnya peran-peran perempuan yang dipandang bisa menduduki posisi-posisi hanya kaum pria. Gitu. Isunya kan seperti itu gitu. Tapi dengan peran perempuan yang sebegitu luasnya ya Bu ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala daerah, ada yang pokoknya ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi seniman. Nah, lantas itu
dengan perjuangan perempuan di era sebelumnya nih, itu bisa menghapus atau misalnya sebenarnya perempuan udah berdaya belum sih, atau patriarki di sekitar kita itu udah terhapuskan belum sih? Sebetulnya gini ya, kebanyakan kaum laki-laki ini gagal memahami apa yang diperjuangkan kaum perempuan itu bukan melawan laki-laki, gitu. Karena kita juga butuh sama kaum laki-laki. Tapi yang diperjuangkan adalah melawan sistem budaya patriarkat yang membuat figur laki-laki mendominasi di semua aspek kehidupan, dari mulai tafsir agama, akses pendidikan, ekonomi, politik, gitu ya, termasuk relasi kuasa gender yang nggak seimbang di dalam rumah tangga. Tapi saya ngelihat seringkali kok di sosmed sesama perempuan ini saling menghakimi dan saling menjatuhkan. Jadi kalau mau bicara mundur emansipasi, pemberdayaan, kayak gini loh, perempuan harus berdaya sejajar dengan laki-laki, oke, gitu ya. Tapi saya pertanyaannya mundur, udahkah kita memberdayakan sesama perempuan? Mundur dulu gitu loh. Tapi kalau dibilang gini, apakah budaya patriarkat ini menguntungkan laki-laki? Ternyata nggak juga. Nggak juga. Karena misalnya laki-laki kamu nggak boleh cengeng, kamu mesti maskulin. Padahal nyatanya laki-laki juga manusia. Iya, loh. terus misalnya kalau menikah kemudian ya namanya juga rezeki ya. Misalnya secara ekonomi istrinya itu lebih banyak menghasilkan income. Terus tiba-tiba dia menjadi minder gitu ya, sisi maskulinitasnya dipertanyakan gitu. Nah itu kan sebetulnya laki-laki juga korban. Jadi semua masih menjadi korban sebetulnya kalau menurut saya gitu. Di dunia yang masih kejam begini gitu ya, kita tuh sebetulnya sesama perempuan tuh perlu mengkampanyekan, bahkan mempraktekkan woman supporting woman. Bukan saling mencari kekurangan, menjatuhkan, woman killing woman. Di zaman sekarang ini kita bikin support system, apa sih yang bisa kita bantu? Contoh, kalau saya pengusaha perempuan, saya misalnya senang kain tenun nih gitu. Saya menjadi kaya dari kain tenun itu, tapi apakah saya sudah mensejahterakan pengrajin perempuan yang nggak punya akses misalnya sama pengusaha besar, sama pembeli gitu. Apa yang bisa saya permudah untuk mereka gitu. Sehingga saya tidak merasa bahwa privilege yang saya miliki itu kemudian menjadi sekat dengan perempuan yang tidak beruntung. Nah, menurut saya seringkali ada kritisi begini, iya Kartini itu bisa diangkat karena dia ningrat. Ya, gitu. Dewi Sartika ningrat. Faktanya betul. Tetapi posisi privilege mereka ningrat itu tidak membuat mereka melupakan sesama kaum perempuan yang masih kurang beruntung. Jadi menurut saya ini adalah contoh bagaimana kegelisahan yang sifatnya positif ya. Bahwa kalau aku hidup di dunia, itu aku nggak bisa nyaman sendiri. Gitu. Siapa yang perlu kubantu dan kuberdayakan. Jadi gitu. benar-benar bermanfaat untuk sekitar. Jadi jadilah perempuan yang woman menciptakan lagi leader, bukan woman yang menciptakan cheerleader maksud saya gitu. Kalau cheerleader kan kamu kayak burung merak gitu ya, ngerasa kayak tim hore aja, cantik sendirian gitu, yang lain biar aja ugly gitu kan gitu. Nah maksudku tuh nggak seperti itu, bahwa semua orang itu indah dengan dirinya, dengan caranya gitu sih. Jadi teman-teman seperti itu ya, dari perbincangan saya dengan Bu Iva ini sebenarnya banyak banget yang bisa dipetik, mulai dari makna patriarki itu sendiri, lalu peran perempuan. Nah Bu Iva, kalau untuk remaja perempuan di masa sekarang ini kira-kira perjuangan apa sih yang bisa dilakukan Bu? Kalau dari banyak kasus yang saya handle ya, saya sangat berpesan perjuangannya apa? Perjuangan dirimu bisa membahagiakan dirimu sendiri aja dulu. Dirimu berani menjadi apa yang kamu inginkan dan kamu tidak perlu menjadi apa yang orang lain katakan. Karena kalau kita nggak bisa membahagiakan diri kita akan menjadi manusia yang menyulitkan lingkungan, gitu ya. Kalau kamu punya energi bahagia, energimu tuh akan banyak buat berbagi, membantu orang, gitu ya. Nah, jadi berprinsiplah menjadi diri sendiri, gitu ya. Jadi jangan lupa bahagia sih menurutku ya. Karena dengan bahagia kamu tahu, kamu percaya diri, mengasah bakat minatmu tuh di mana. Fasilitas zaman sekarang tuh udah banyak. Kalau kamu nggak ngerti pertanyaan ke guru, Mbah Google sudah menyediakan semua. Semudah itu. Jadi mungkin zaman sekarang tantangannya adalah tantangan bukan kekurangan informasi, keberlimpahan informasi, tapi memilah dan memilih gitu yang memang sesuai sama bakat dan minat kita. Jadi belajar confidence. Jadi jangan peragu, jangan banyak overthinking gitu ya. Terus selalu bersyukur gitu ya, karena kamu tuh banyak banget kemudahan di umurmu sekarang remaja. Kalau kita tadi balik
dibandingkan misalnya usia Christina Tiahahu, zaman Kartini dipingit, nggak boleh memilih pasangan gitu ya. Itu Sekarang berat. Pilihan udah bebas ya Bu. Pilihan udah bebas. Selama itu positif, jalanin aja. Jalanin. Nah kalau kamu bahagia, kamu akan jadi tumbuh pribadi yang percaya diri, sehingga kamu tidak akan tumbang kalau dihina dan tidak akan terbang oleh pujian, gitu ya. Jadi love yourself before love others. Karena kalau kamu belum bisa menemukan kebahagiaan versimu, kamu akan selalu tergantung terhadap apa definisi bahagia dari orang lain, dan itu berbahaya. Nanti kamu tiba-tiba bisa kena predator seksual gitu ya, orang groomers yang muji-muji kamu cantik kemudian melakukan pelecehan seksual secara halus. Pokoknya jangan mau deh dimintain kirim foto gitu ya, dengan apa embel-embel kamu cantik dan menarik. Nah kalau kita udah tahu bahwa diri kita berharga, kita nggak akan kena tuh sama embel-embel pelaku dan apa yang kejahatan kekerasan seksual itu, atau kamu dihina dibully karena pakaianmu gitu. Kamu nyaman dengan dirimu sehingga kamu juga tidak akan terjatuh menjadi pelaku bullying yang menghakimi sesama perempuan juga gitu. Jadi kita pengen banget nanti 2045 tuh remaja-remaja kita sehat mental yang bisa mengasah potensi dan bakatnya. Baik, teman-teman, Sobat Madania, setelah tadi berbincang dengan Bu Iva, kita banyak banget nih dapet pesan, dapet kisah, sekilas kisah tentang sejarah ya. Nah, buat remaja perempuan, khususnya di lingkungan sekolah Madania atau di lingkungan teman-teman sendiri di rumah, di sekolah, seperti yang tadi Bu Iva bilang, kita harus pede aja nih, pede aja melakukan apa yang kita suka ya Bu ya, apa yang kita suka, terus minat dan bakat kita udah asah aja terus selama itu positif, nggak usah mikirin omongan orang. Nah terakhir nih Bu, pesan Bu Iva buat perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Ini pesan menurut saya perlu kita refleksikan bersama ya. Kita perlu memerdekakan diri gitu ya, untuk bisa menjadi diri sendiri. Karena kebanyakan dari perempuan itu tidak bisa berani menjadi dirinya sendiri. Misalnya mau melakukan sesuatu, menjaga perasaan ibunya, menjaga perasaan mertuanya, menjaga perasaan keluarga besarnya gitu ya. Sehingga dia tidak pernah ketemu dengan dirinya yang sejati gitu ya. Jadi dengan kita berani menjadi diri sendiri, kita juga akan ketemu diri kita yang sejati, dan itulah disebut esensi kebahagiaan. Jadi jangan pernah apa ya, maksud saya, kita tidak perlu menjadi apa yang orang lain katakan atas diri kita. Dengerin suara hati kita. Kalau kita udah sampai ke situ, kita bahagia, energi bahagia itu besar sekali Mbak Sasa. Dia bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau seorang ibu itu sehat mental, dia juga akan menyebarkan energi kebahagiaan ke anak-anaknya, ke pasangannya gitu ya. Bahkan mungkin meluas ke kerabatnya, ke tetangganya gitu. Nah itu sebetulnya kunci bagaimana kita perlu membuat woman support woman gitu ya, agar kita menjadi perempuan-perempuan bahagia demi menjaga keindonesiaan dan kebangsaan kita. Baik, terima kasih Bu Iva. Sama-sama. Bu Iva atas waktunya, dan terima kasih juga buat Sobat Madania yang telah menyaksikan perbincangan singkat kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa sahabat-sahabat Madania.